Yang paling pertama adalah kamu bisa belajar pada saat setelah sahur atau sekitaran sahur tuh. Ada juga tipe yang belajarnya itu sebelum buka puasa. Jadi lebih pengen ngabuburit gitu ya, tapi ngabuburitnya versi ngerjain soal. Atau ngabuburitnya versi mahamin pelajaran ataupun materi-materi UTBK. Itu akan lebih bagus banget. Nah, selain itu kamu juga bisa memanfaatin momen setelah taraweh. Jadi kalau kamu udah selesai sholat taraweh, selesai berbuka puasa, dan kamu udah memiliki energi yang cukup besar, kamu bisa selesai taraweh atau pada saat malam harinya kamu bisa review lagi atau belajar lagi tuh. Jadi kamu bisa belajar lagi materi-materi UTBK atau kamu bisa latihan-latihan lagi soal-soal UTBK. Dari situ setelah kamu udah pelajarin lagi dan kamu memahami soalnya, kamu juga bisa sambil ngemil-ngemil karena kan abis sholat taraweh kamu masih bisa makan kan. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Gimana persiapan kalian menuju UTBK di 2023 kali ini? Karena ini udah masuk ke bulan puasa dan sebentar lagi itu nggak kerasa banget udah mau ujian UTBK aja. Kalau kalian tahu pendaftaran untuk UTBK ini paling lambat tuh tanggal 14 April. Jadi jangan dileha-leha atau jangan dientar-entarin nunggu deket-deket untuk bisa dapetin gelombangnya. Jadi kalau kalian tahu bahwa ada 2 gelombang ujian. Gelombang pertama itu tanggal 8 Mei sampai tanggal 14 Mei 2023. Nah, gelombang kedua itu tanggal 22 sampai 28 Mei 2023. Ada yang nanya nih, Kak, aku mau daftarnya ntar-ntarin aja deh, Kak. Siapa tahu aku masuknya ke gelombang kedua. Hei, hati-hati ya, jangan berpikir kayak gitu. Karena kita tuh nggak ada yang tahu, itu tuh bener-bener acak. Jadi ada juga tuh murid kakak yang dia itu tuh santai-santai aja. Hamin 1 hari penutupan untuk daftar UTBK, dia baru daftar. Tahu-taunya dia malah dapet di gelombang pertama, hari pertama, di sesi pertama pula. Jadi nggak ngaruh ya, mau dientar-entarin daftarnya, itu nggak ngaruh. Jadi tetap aja kalau misalkan memang kalian udah ditentukan di gelombang pertama ataupun di gelombang kedua, itu memang udah sistemnya seperti itu. Yang penting adalah kalian harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk bisa dapat skor UTBK tinggi. Karena itu penting banget ya buat kalian. Kira-kira persiapan apa aja nih yang harus kalian lakukan selama bulan puasa seperti sekarang? Memang sih kalau di bulan puasa kayak gini pasti bawaannya males banget gitu ya. Capek kan lagi puasa kan, males belajar. Nah, jangan sampai kayak gitu juga. Kamu tetap harus memanfaatkan momen-momen puasa ini dengan jalur langit dan dengan jalur ikhtiar yang luar biasa yang kamu tunjukkan di skor UTBK kamu nantinya. Yang paling pertama adalah kamu bisa belajar pada saat setelah sahur atau sekitaran sahur tuh. Jadi kamu bisa mulai sebelum sahur, mungkin jam 3 kamu udah bangun duluan untuk belajar. Sambil makan juga bisa atau sampai setelah sahur juga bisa. Nah, kalau misalkan kamu belajar sekitaran sahur ataupun setelah sahur, jadi kamu baru bangun tidur fresh banget dan kamu punya energi yang kuat karena habis makan sahur juga dan kamu seger juga badannya sehingga kamu bisa mempelajari soal-soal UTBK dengan lebih baik dan lebih cepat. Tapi kan gak semua orang juga kayak gitu ya. Ada juga tipe yang belajarnya itu mau nanti aja deh Kak, aku kalau setelah sahur malah ngantuk. Oh ya udah gak apa-apa. Yang penting manfaatin waktu momen-momen kalian pada saat bulan puasa ini dengan ikhtiar
yang sesuai juga untuk mendapatkan skor tinggi tentu aja. Ada juga tipe yang belajarnya itu sebelum buka puasa. Jadi lebih pengen ngabuburit gitu ya, tapi ngabuburitnya versi ngerjain soal, atau ngabuburitnya versi mahamin pelajaran ataupun materi-materi UTBK. Itu akan lebih bagus banget. Jadi daripada kamu ngabuburitnya nggak jelas, pergi kemana, nongkrong nggak jelas, mendingan ngabuburitnya itu belajar, terus habis itu kamu pahamin soalnya dengan baik-baik. Nanti pada saat tiba-tiba udah buka kan udah enak lagi tuh, udah seger lagi badannya. Nah, jadi kayak sekalian aja gitu belajarnya sebelum berbuka puasa. Dengan cara kamu itu belajar pada saat sebelum berbuka puasa, ya sedikit membantu kamu menghilangkan rasa lapar. Jadi kamu arahin rasa laparnya itu dengan belajar. Kan pada saat kamu itu belajar, kamu tuh tiba-tiba nggak kerasa ya waktu udah berjalan begitu cepat, tau-taunya udah azan maghrib aja tuh. Wah, jadinya nggak kerasa banget ya. Itu akan mempermudah kamu juga dalam memahami dan mengerti setiap soal-soal di UTBK 2023 kali ini. Nah, selain itu kamu juga bisa memanfaatin momen setelah taraweh. Jadi kalau kamu udah selesai sholat taraweh, selesai berbuka puasa, dan kamu udah memiliki energi yang cukup besar, kamu bisa selesai taraweh atau pada saat malam harinya kamu bisa review lagi atau belajar lagi tuh. Jadi kamu bisa belajar lagi materi-materi UTBK atau kamu bisa latihan-latihan lagi soal-soal UTBK. Dari situ setelah kamu udah pelajarin lagi dan kamu memahami soalnya, kamu juga bisa sambil ngemil-ngemil karena kan abis sholat taraweh kamu masih bisa makan kan. Jadi nggak terlalu kelaparan banget. Tapi ingat, jangan tidur terlalu malam juga karena kan kamu harus sahur juga tuh nanti. Nah, jadi dikondisikan kamu kira-kira belajar kurang lebih 1 sampai 1,5 jam untuk benar-benar bisa memahami soal dengan baik. Jadi pergunakan waktu-waktu tersebut semaksimal mungkin untuk mempelajari soal-soal serta materi UTBK 2023. Di sini cara belajar kamu harus belajar dengan cara yang cerdas, bukan belajar dengan terlalu keras. Kalau belajar dengan terlalu keras sehingga membuat badan kamu juga jadi drop atau sakit, itu akan membahayakan diri kamu. Pergunakan waktu-waktu yang kakak bilang tadi secara cerdas sehingga kamu bisa mengatur jadwal belajar dengan baik. Kak, kalau misalkan siang kira-kira gimana nih? Siang juga nggak apa-apa kalau emang kamu belajar. Tapi ada beberapa sekolah yang memang libur selama bulan puasa, ada juga yang memang sekolahnya itu masuk selama bulan puasa. Jadi untuk masa-masa atau siang-siang selama kamu berpuasa, kamu bisa mempelajari hal-hal yang lebih ringan, atau mungkin kamu bisa memperdalam literasi kamu dalam membaca. Jadi kamu bisa sambil baca-bacaan atau baca novel, jadi sambil ringan tapi kamu mengerti maksud pada bacaan. Karena selain kamu dilatih untuk mengoperasikan kuantitatif atau operasi matematika sederhana, kamu juga diminta untuk memahami suatu literasi. Dengan cara kamu itu membaca, kamu akan berlatih untuk membaca cepat juga. Jadi pada saat siang hari mungkin di novel-novel ataupun di buku-buku motivasi semangat hidup gitu ya. Nah, kamu bisa tuh membaca cepat. Di situ dengan cara kamu berlatih membaca cepat, kamu bisa memahami isi bacaan dengan baik, itu akan membantu literasi kamu untuk lebih baik. Atau pada saat selesai taraweh di malam hari, atau pada saat sahur atau mendekati sahur, kamu bisa sambil makan kalau kamu kelaparan, atau juga kamu bisa sambil ngemil, atau misalkan kamu kepusingan untuk soal-soal yang berbau matematika, kamu bisa sambil santai ngerjainnya karena kamu penuh dengan energi saat itu. Jadi manfaatkan momen-momen selama bulan puasa ini dengan sebaik-baiknya ya. Pergunakan waktu yang tepat untuk memperdalam keilmuan kamu. Karena hanya tinggal kurang lebih 1 bulan lagi kamu harus mempersiapkan dengan baik. Jangan tunggu sampai pengumuman SNBP loh. Hati-hati, jangan berleha-leha juga. Tapi lakukan strategi yang tepat untuk bisa lolos di PTN-PTN favorit kalian semua. Pergunakan momen yang baik pada saat kamu mengatur jadwal belajar kamu. Kalau dirasa pada saat kamu di rumah nih nggak kondusif, kamu juga bisa pakai jalur langit atau bisa memfokuskan diri kamu belajarnya di masjid nih. Mungkin kamu mau melakukan itikaf di masjid seperti itu. Kamu bisa memfokuskan diri kamu selama full ada di masjid, kamu nggak diganggu
sama sekali kamu full belajarnya, walaupun siang hari kamu bisa full juga belajar. Tapi tergantung juga ya masjidnya yang kayak gimana nih. Jangan sampai juga yang kondisinya ramai dan kamu malah keganggu sama anak-anak main-main atau apa di masjid itu. Jadi bener-bener harus kamu kondisikan belajar kamu. Atau misalkan kamu mau belajarnya di perpustakaan atau di tempat-tempat tenang lainnya. Jadi penting banget kamu mengatur jadwal belajar dengan baik dan mempelajarinya di tempat-tempat yang membuat kamu fokus dan kamu tenang. Sehingga pada saat kamu mendekati ujian, kamu memiliki kesiapan mental yang kuat untuk mengerjakan soal-soal UTBK di 2023 kali ini. Ketenangan itu penting banget untuk menjawab soal-soal TPS maupun literasi, sehingga membuat kamu tidak panik ataupun terlalu gegabah dalam menjawab soal. Latihlah sebaik mungkin kondisi kamu untuk mengerjakan soal. Jadi jangan sampai terganggu dan tetap fokus dalam menargetkan soal-soal ataupun skor yang kamu inginkan di UTBK 2023 kali ini. Semoga aja target kamu dapat berhasil kamu raih dan kamu bisa masuk ke PTN maupun jurusan yang kamu inginkan. Semangat buat semuanya, tunjukkan kalau kamu bisa, berjuang dengan semaksimal mungkin dan berserah diri dengan apapun hasilnya nanti. Semangat buat semuanya, semoga video ini bermanfaat. See you on the next video. Dadah!